Waktu baru mulai bisnis online, saya pernah duduk di depan komputer untuk mulai proyek yang saya udah rencanain matang-matang dari jauh hari. Tapi yang terjadi, saya malah kasihkan nonton, ngopi, main game, sampai akhirnya hari itu habis tanpa melakukan satu hal pun yang berarti. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan. Nah, teman-teman pernah ngerasa kayak gitu nggak? Punya misi besar, banyak rencana, tapi malah mentok dan selalu tertunda. Saya pernah ada di titik itu, dan kalau kalian terus biarin, lama-lama ambisi kalian bakal mati. Tapi kabar baiknya, ada cara untuk melawan kemalasan ini. Dan ini bukan cuma motivasi kosong, tapi saya bakal kasih strategi konkret berdasarkan sains agar kalian mau mulai bergerak, bahkan di saat tidak mood sama sekali. Dan ini bisa jadi game changer buat teman-teman dalam mencapai tujuan kalian. Saya dulu mikir masalahnya itu malas, ternyata sebetulnya bukan karena malas. Dan itu bikin saya bingung juga, karena di kepala saya, ambisi saya itu besar. Tapi di dunia nyata malah mentok. Saya bisa duduk di depan komputer selama berjam-jam, tapi malah nonton atau main games, bukannya bekerja atau realisasi rencana. Suka chatting juga atau lihat medsos, pokoknya semua hal dikerjain, kecuali kerjaan-kerjaan yang memang penting untuk diselesaikan. Lama-lama saya ngerasa, jangan-jangan ada yang salah dengan otak saya. Ternyata bukan otaknya yang rusak, tapi otak sedang melindungi diri saya dari rasa nggak enak. Menunda itu bukan sekedar malas, tapi reaksi alami otak untuk menghindari rasa tidak nyaman. Dan ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama, terjadi dopamine loop. Setiap kali kita ngelakuin hal kecil yang bikin kita senang dengan cepat, misalnya kayak scrolling medsos di HP, atau makan cemilan kesukaan, otak kita itu langsung dapat hadiah. Dopamine naik, rasanya enak, dan tanpa sadar, kita kecanduan hadiah instan ini. Sementara untuk tugas atau kerjaan penting, biasanya nggak kasih hasil dengan cepat. Bikin konten, belajar coding, bangun bisnis, semua itu hasilnya jauh di depan. Otak kita jadi malas nunggu. Jadinya otaknya kabur ke hal-hal yang kasih hasil lebih cepat. Sedangkan yang kedua, ada yang disebut ego depletion. Semakin banyak keputusan yang kita ambil dalam sehari, semakin cepat bensin mental kita habis. Dan pas bensin ini habis, otak kita otomatis milih jalan yang paling mudah, yaitu menunda. Makanya kalaupun pagi-pagi semangat bikin to-do list atau daftar kerjaan, itu pas siang atau sore-sore itu yang ada cuma scrolling medsos ya. Dan malah sering juga itu malah pingin rebahan. Nah, yang ketiga adalah yang paling licik, perfeksionisme yang berkedok sebagai perencanaan. Ini dulu sering terjadi sama saya. Kadang kita nunda bukan karena kita nggak tahu apa yang harus dikerjain, tapi kita pingin semuanya sempurna. Rencana harus rapi, eksekusi harus mulus, hasilnya harus bagus. Nah, masalahnya ekspektasi ini terlalu tinggi, apalagi kalau baru saja mulai. Akhirnya kita nggak gerak sama sekali dan diam-diam kita ngasih izin ke diri sendiri untuk terus menunda karena belum siap. Jadi kalau kalian pernah ngerasa kenapa ya gue nggak bisa mulai, padahal gue pengen banget berubah tapi kok stuck mulu, kenapa rasanya capek bahkan sebelum mulai, itu bukan karena kalian gagal. Itu karena sistem otak kita dirancang untuk cari aman, cari enak, dan menghindari hal yang gak nyaman. Bahkan kalau itu artinya mengorbankan impian kalian sendiri. Nah, terus apa solusinya? Karena musuhnya bukan rasa malas, tapi mekanisme perlindungan otak yang sudah usang, jadi kita perlu bikin sistem yang tidak mengandalkan motivasi. Masalah utamanya, kalian berusaha terlalu besar, terlalu cepat saat baru memulai, dan itu bikin otak panik. Saya pernah di fase itu, bikin resolusi baru untuk tahun baru, bikin rencana yang detail dan terus-menerus disempurnakan. 3 hari pertama semangat, hari keempat mulai malas, hari kelima merasa gagal, dan hari keenam balik lagi ke rebahan. Saya tentunya merasa kecewa dengan diri sendiri. Padahal masalahnya bukan di niat saya, tapi strategi mulai yang terlalu keras untuk ditahan oleh otak saya. Otak kita nggak suka perubahan besar, tapi otak suka menang. Maksudnya gimana? Jadi setiap kali kita menyelesaikan satu hal kecil, sekecil nyalain laptop, ngetik satu kalimat, atau ngerapiin meja kerja, otak kita dapat sinyal, kita bisa loh, kita itu pemenang. Nah, itu yang disebut identity-based habit, kebiasaan kecil yang dibangun bukan untuk dapetin hasil cepat, tapi untuk memperkuat identitas baru. Dan ini powerful banget. Jadi jangan mulai dari saya harus sukses tahun ini, tapi mulailah dari saya mau jadi orang yang disiplin, walau mulai dari satu langkah kecil hari ini. Karena konsistensi kecil lebih kuat dari motivasi besar. Bayangannya gini, kalau kalian naik tangga 100 tingkat, kita nggak bakal lompat ke tingkat 50 langsung. Kita tetap harus mulai dari anak tangga pertama. Dan anak tangga pertama itu nggak harus spektakuler, yang penting naik. Jadi mulai sekarang mindset barunya gini, saya tidak menunggu motivasi, saya mencari momentum. Mulai dari langkah kecil, bikin otak kita merasa menang, dan ulang lagi besok. Karena kalian bukan lagi orang yang punya rencana besar, kalian adalah orang yang bisa melakukan perubahan kecil dengan awet.
Menurut studi dari University of Scranton, 92 orang gagal mengeksekusi resolusi tahun barunya. Berarti yang berhasil cuma 8% doang. Padahal banyak dari mereka yang punya niat baik, rencana yang matang, dan motivasi tinggi di awal. Jadi masalahnya bukan mau atau nggak mau melakukannya, tapi bagaimana cara melakukannya. Dan ini 3 strategi taktis yang bisa bantu kalian konsisten, bahkan kalau lagi nggak mood. Pertama, gunakan prinsip minimum viable effort. Kalau nggak bisa ngerjain semuanya, kerjain semampunya. Tapi kerjain. Mau nulis, tulis 1 kalimat dulu. Mau olahraga, push up 1 kali dulu. Atau mau belajar, buka buku dan baca 1 paragraf dulu. Nah, kenapa ini efektif? Tugas kecil itu kayak pintu. Begitu kita membuka, otak mulai terlibat dan seringkali malah lanjut lebih jauh dari yang kita rencanakan. Ini yang disebut dengan the Zeigarnik Effect. Otak kita nggak suka ada tugas yang belum selesai. Jadi begitu mulai, otak pengen nerusin. Strategi yang kedua, jangan andalkan tekad, tapi andalkan sistem. Motivasi itu kayak baterai, cepat habis, tapi kalau kalian punya sistem, kalian nggak perlu mikir, tinggal dijalanin aja. Contoh sistem, pasang alarm kerja tiap pagi, simpan HP di ruangan lain saat kerja, pakai aplikasi Pomodoro biar ritme kerja teratur, jadwalin kerjaan penting di jam paling fokus. Nah, sistem sederhana yang dijalani tiap hari itu lebih kuat daripada niat muluk yang akhirnya cuma jadi wacana. Strategi ketiga, gunakan habit loop, cue, routine, reward. Ini adalah framework yang ditemukan Charles Duhigg di bukunya The Power of Habit. Contoh sederhana, cue, bangun tidur. Rutin, langsung buka laptop dan nulis 5 menit. Nah, reward atau hadiahnya, minum kopi favorit. Lama-lama, otak kita mengasosiasikan bangun tidur sebagai momen jadi produktif. Dan kita nggak butuh lagi motivasi, kita udah bikin jalur otomatis di otak. Makanya kalau bangun tidur itu kita ngebiasain scrolling TikTok, akhirnya setiap hari bakal kayak gitu. Nah, jadi diganti hal yang negatif dengan hal yang positif. So, intinya mulai sekecil mungkin, bikin sistem yang nggak bergantung mood, bentuk habit loop yang bikin kalian ketagihan jadi produktif. Kalian bukan cuma butuh semangat atau motivasi, kalian butuh ritual kecil yang menang tiap hari. Bagaimana caranya menetapkan tujuan yang benar-benar bisa kita capai? Ini perlu dimengerti juga caranya, supaya ambisi yang kita kejar itu, sebesar apapun bisa jadi sesuatu yang realistis, dan kita juga bisa lebih hemat energi dalam mengejarnya. Fondasi awal yang kuat dimulai dengan mengubah ambisi menjadi SMART goal. SMART goals adalah formula klasik yang membantu kita menetapkan tujuan dengan jelas. Spesifik ini harus jelas dan tidak ambigu, measurable, terdapat cara untuk mengukur tingkat kemajuan, achievable, realistis dan sesuai kapasitas yang dimiliki, terus ini relevan, selaras dengan tujuan hidup atau bisnis, dan time bound, ini adalah deadline yang jelas. Nah, ini contoh SMART goal, upload 100 video YouTube dan mencapai 100.000 subscriber dalam setahun. Atau contoh lain, berjalan rata-rata 7.500 langkah per hari selama 3 bulan. Tapi hanya mengandalkan SMART goal itu tidak cukup, kita perlu pagar pembatas agar tetap fokus. Banyak orang yang berusaha untuk mencapai tujuan hanya untuk menyadari bahwa mereka terjebak di kehidupan yang tidak mereka inginkan. Mengejar pendapatan tinggi tapi berakhir kelelahan. Membuat konten tiap hari tapi kehilangan arah. Inilah pentingnya anti-goals atau anti-goals, batasan yang kita buat agar saat mencapai tujuan itu kita tetap sehat dan waras. Contoh goalnya misalnya gini, meningkatkan omset hingga 1 miliar di akhir tahun 2025. Nah, anti-goalnya itu tidak mengorbankan profitabilitas dengan strategi pemasaran yang mahal dan tidak efisien. Contoh goal lainnya misalkan upload 30 video YouTube selama 3 bulan. Anti-goalnya tidak membuat video berdasarkan jadwal sponsor, karena memang bisa mengganggu. Jadi anti-goal ini adalah sesuatu yang bisa memperumit atau meracuni goal yang kita kejar. Ambisius itu bagus, tapi kita kalau terlalu banyak mengejar tujuan, kita malah tidak bisa menyelesaikan apapun. Nah, solusinya, buat daftar non-goals, hal-hal yang sebetulnya tidak ingin kita capai atau bisa kita abaikan agar tidak bikin kita tambah repot. Contoh non-goals misalnya tidak akan menulis buku tahun ini, tidak akan membangun produk SaaS terbaru, tidak akan mengandalkan iklan berbayar sebagai strategi utama. Nah, intinya menetapkan non-goals itu memberi kita izin untuk berkata tidak pada distraksi yang tidak membawa kita ke tujuan utama. Nah, dan banyak orang menetapkan tujuan besar yang sebetulnya butuh waktu 5-10 tahun untuk dicapai. Nah, tapi masalahnya mereka ingin hasilnya sekarang. Tentu hal itu sangat mustahil dan itu terlalu ambisius. Jadi sebaiknya pecahlah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang realistis. Nah, caranya tetapkan tujuan jangka panjang dulu, ini antara 5-10 tahun ya, bisa per pelita atau per dekade. Misalnya membangun bisnis digital dengan omset Rp 5 miliar per tahun. Nah, kedua, pecah jadi strategi goal tahunan. Jadi tiap tahun itu ada goal yang berbeda-beda. Nah, di tahun ketiga misalnya meningkatkan omset dari 50 juta ke 150 juta. Nah, kalau udah punya goal tahunan,
baru kita bisa buat rencana per kuartal. Nah, ini contohnya, ini untuk bisnis digital, tapi pada dasarnya prinsipnya itu sama aja. Nah, dengan strategi ini, tujuan besar tidak terasa mustahil. Karena kita udah tahu apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek. Kita jadi bisa merencanakan dengan jelas apa yang harus dilakukan tiap bulan dan bahkan tiap hari. Nah, intinya ada satu hal yang perlu kalian pahami. Ambisi kalian gak akan kemana-mana kalau cuma rencana doang tanpa aksi. Kalian gak perlu nunggu mood datang atau motivasi menggebu-gebu, karena kalau nunggu itu, maka akan mentok terus di fase menunda-nunda. Satu hal yang harus kalian lakukan sekarang, tentuin satu hal yang pengen dimulai, satu aja jangan banyak-banyak, terus tentuin langkah pertama yang bisa dilakukan sekarang, yang paling kecil, dan lakukan itu sekarang, gak usah mikir panjang. Ini bukan seberapa banyak yang bisa kalian lakukan dalam satu hari. Ini soal bikin diri kalian merasa menjadi pemenang setiap hari. Dan kalau memang dilakukan tiap hari, gak akan kerasa kalian udah mulai bergerak lebih cepat. Jadi kalian bisa mulai sekarang, gak usah nunggu besok atau minggu depan. Ambisi kalian itu berharga, tapi yang lebih penting, aksi kalian lebih berharga. Dan kita semua mulai dari langkah pertama.